Selamat datang di channel Ilmu Publik, channel yang membahas seputar ekonomi dan informasi. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana sistem pendidikan sangat berpengaruh untuk menuju generasi emas 2045. Simak videonya sampai habis ya. Generasi emas 2045 adalah sebuah konsep yang menggambarkan harapan dan visi untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan unggul pada tahun 2045. Karena pada tahun 2045 Indonesia genap 100 tahun merayakan kemerdekaannya. Visi ini meliputi berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan karakter dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, dan berdaya saing global. Tapi perlu sobat ingat, intelektual masyarakat atau kecerdasan masyarakat juga sangat berpengaruh untuk mendukung konsep ini. Kan aneh juga ya, ingin menuju generasi emas, sedangkan pertama, sebagian masyarakat kita masih suka pinjol dan judi online. Yang kedua, masyarakat masih suka mengambil informasi mentah-mentah tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, kurangnya toleransi di antara suku dan agama. Serta yang keempat, terjadinya praktek korupsi dan KKN yang dilakukan oleh sebagian pejabat negara dan beberapa oknum. Untuk membuat masyarakat kita memiliki intelektual tinggi, diperlukan pendidikan yang bagus juga kan sobat? Menurut sobat, sistem pendidikan di Indonesia apakah sudah tepat atau belum ya? Untuk menunjang menuju generasi emas 2045, sobat bisa tulis di kolom komentar ya. Menurut World Population Review pada tahun 2021, Indonesia menempati negara dengan IQ nomor 2 terendah di Asia Tenggara pada tahun 2022. Angka ini berada di bawah IQ rata-rata penduduk dunia yakni 82. Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-130 dari 190 negara. Sistem pendidikan wajib belajar 12 tahun, mulai dari SD hingga SMA, dengan banyak sekali mata pelajaran wajib yang diajarkan oleh para pengajar. Hal ini membuat pelajar bingung dalam menentukan bakat serta minatnya sejak dini. Dan setelah menginjak jenjang kuliah, barulah mereka dapat menentukan minat, bakat, dan kemampuannya sendiri. Kami rasa hal ini tergolong sedikit terlambat, mengingat perkembangan zaman yang semakin modern dan digitalisasi global saat ini. Di luar negeri, sistem pendidikan sudah tergolong sangat maju dan mengedepankan bakat serta minat anak sejak usia dini. Pendidikan yang berfokus pada siswa serta pembelajaran individual, sehingga setiap anak memiliki kemampuan berpikir yang unggul dengan karakteristik masing-masing dan dapat berkembang sedini mungkin untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat pasca jenjang sekolah. Contohnya saja negara Jepang. Seperti yang kita tahu, berdasarkan hasil survei tahunan dari Best Country Report, Jepang menduduki peringkat ke-7 dalam negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia pada tahun 2021. Pada dasarnya, sistem pendidikan Jepang dengan Indonesia hampir sama. Mereka menempuh 6 tahun pendidikan dasar dan 6 tahun pendidikan menengah. Yang membedakan adalah di saat siswa menginjak pendidikan menengah atau secondary education, mereka memiliki 3 program yang dapat membantu siswa untuk memilih masa depan mereka sendiri sejak dini. Yang pertama adalah program standar atau standard course, di mana siswa dapat mempelajari dasar dari berbagai topik yang dipelajari. Standard course ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk belajar ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah vocational course. Pada program ini, siswa akan mempelajari keterampilan-keterampilan khusus seperti pertanian, industri, perdagangan, perikanan, keperawatan, dan lain sebagainya. Siswa yang mengambil program ini akan memiliki keahlian khusus sesuai dengan pilihan mereka. Dan yang ketiga adalah comprehensive course, yang menggabungkan antara standard course dan vocational course. Pada program ini, siswa diberikan kesempatan untuk membuat jadwal atau timetable yang sesuai dengan minat atau jalan yang akan dipilih di masa depan.
Kehidupan pelajar Jepang tidak hanya sibuk belajar pelajaran. Di sekolah, mereka juga diajarkan keterampilan hidup atau life skill. Seperti saat kegiatan makan siang, siswa-siswa juga akan dibagi ke dalam kelompok yang bertugas untuk menyiapkan makan bagi teman-temannya. Hal ini bukanlah hal yang luar biasa. Orang tua tidak ada yang keberatan dengan kegiatan ini karena selain mengajarkan kemandirian, hal ini juga mengajarkan tanggung jawab pada siswa. Sehingga setelah lulus diharapkan para siswa dapat berbaur dengan masyarakat dan mendapatkan pekerjaan, berwira swasta, dan berwirausaha sesuai dengan bakat masing-masing individu. Namun bukan berarti sistem pendidikan di Indonesia buruk ya sobat. Kebanyakan para pelajar di Indonesia setelah menamatkan pendidikan baik SD hingga kuliah akan merasa bingung dalam bermasyarakat dan mencari pekerjaan yang cocok dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sulitnya loker atau lowongan pekerjaan dengan kualifikasi yang sangat ketat dari berbagai perusahaan, serta tuntutan keterampilan atau skill di luar pendidikan mengakibatkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Sehingga dirasa semua pendidikan yang telah ditempuh menjadi kurang bermanfaat, dan akhirnya menimbulkan opini dan paradigma sosial, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi bila nantinya juga susah mencari pekerjaan? Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pelajar Indonesia saat ini selain kurikulum dasar? Selain kurikulum dasar, baiknya Indonesia juga menerapkan dan mengenalkan keterampilan-keterampilan khusus yang kiranya akan bermanfaat bagi kehidupan mendatang. Misalnya, cara pengelolaan keuangan, pengelolaan emosi, dan pendidikan digital. Sehingga pelajar dapat menentukan minat serta bakatnya sedari dini. Pelajaran yang berhubungan dengan keuangan dan digitalisasi tidak didapat di sekolah. Seharusnya pelajaran-pelajaran seperti mengelola keuangan pribadi, investasi, bagaimana caranya untuk mengatur emosi atau ESQ, pengetahuan mengenai dunia digital, dan yang paling penting bagaimana cara mengasah bakat anak-anak. Padahal ilmu seperti ini akan diterapkan di kehidupan nantinya. Apakah mungkin kalau banyak kasus pinjol, kasus judi online, atau kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta kasus korupsi yang banyak terjadi, diakibatkan karena sistem pendidikan yang kurang tepat sasaran? Pada tahun 2024, dana yang disalurkan untuk pendidikan sebesar 660,8 triliun, yang tentunya 20% dari APBN. Dana ini yang dipakai untuk membangun sekolah baru atau memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang rusak. Jadi di daerah-daerah terpencil akan dibangun sekolah dengan harapan untuk mempermudah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Dana ini untuk bantuan BOS atau dana bantuan operasional sekolah, yang artinya dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Apakah dana sebanyak ini nantinya akan membuat anak-anak bangsa berintelektual atau masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya belum tentu. Pelajaran-pelajaran yang memberikan manfaat pada waktu tua nanti harus didapatkan pada saat masih di bangku sekolah. Seharusnya pelajaran mendasar apa saja sih yang anak-anak terima di sekolah? Yang pertama, manajemen keuangan. Pelajaran yang berisi tentang bagaimana cara mengatur keuangan kita sendiri, bagaimana cara berinvestasi, cara menabung yang benar, dan mempelajari save dana untuk hari tua. Yang kedua, pelajaran tentang berkarir yang tepat. Pernah nggak sobat berpikir, kalau tamat SMA enaknya mau kuliah atau kerja ya? Ingin kerja tapi belum punya skill. Ingin kuliah mau masuk jurusan apa ya? Jadi pelajaran ini akan memberikan edukasi karir apa yang cocok dan bidang yang akan ditekuni nantinya. Jadi sobat bisa masuk jurusan yang tepat. Yang ketiga, pelajaran tentang berpikir logis dan kritis. Jadi, pelajaran ini berisi bagaimana anak untuk selalu berpikir logis dan kritis atas setiap informasi yang diterima. Karena dalam era digital ini, banyak sumber informasi yang belum tentu kebenarannya atau hoaks. Anak akan pandai memilah hal-hal yang negatif dan yang tidak penting.
Yang keempat, pelajaran mengenai filsafat. Jadi, pelajaran yang berisi tentang filsafat agama, asal-usul agama terbentuk, yang bertujuan untuk saling mengenal dan timbul adanya toleransi antar umat beragama, dan belajar mengenai filsafat keuangan agar bisa mengontrol dan memperlakukan uang dengan benar. Dan yang kelima adalah pelajaran tentang EESQ, yang mempelajari bagaimana mengelola emosi, mengontrol diri, dan tahu hal negatif dan positif, yang bertujuan untuk memahami diri sendiri saat menyelesaikan masalah dan mengontrol diri untuk tidak melakukan korupsi serta KKN nantinya. Pelajaran-pelajaran dasar tersebut menurut kami wajib ada pada setiap bangku sekolah. Mungkin ini langkah awal untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jika sistem pendidikan sudah bagus dan memadai, bagaimana dengan kualitas guru kita? Kualitas guru diukur dari kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan. Tapi sayang, hasil ujian kompetensi guru atau UKG tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan bahwa sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum. Hasil ujian nasional atau UN tahun 2022 juga menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru di Indonesia adalah 54,6, yang masih di bawah standar minimalnya adalah 55. Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, Kemendikbudristek telah melakukan antisipasi sejak tahun 2021 melalui rekrutmen ASN P3K Guru dengan jumlah guru baru yang berhasil direkrut mencapai 544.000 orang pada tahun 2021 dan 2022. Selain itu, ada inisiatif seperti Ruang Talenta Guru yang bertujuan menjadi wadah bagi guru-guru honorer yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang dihadapi, ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan terus meningkat. Kami terus optimis bisa menuju Indonesia Emas 2045. Lewat video ini, kami memberikan sedikit informasi dan opini untuk Sobat Ilmu Publik. Sampai jumpa di video berikutnya ya!